Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leti Purwaningtyas, NIM 20613131 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rudi Juanilahi dengan NIM 206131130 berasal dari kelompok 4. Nama saya Risma Ramawati, NIM 206131129 dari kelompok 4 Biologi Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai makromolekul organik tentang protein dan membran sel yang akan disampaikan oleh Risma Ramawati dan Rudi Juanilahi. Pengertian protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur fosfor. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis protein. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh, daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, kacang tanah, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat. Selanjutnya kita masuk ke akibat kekurangan protein, yaitu munculnya rasa lapar. Orang yang kekurangan protein menjadi mudah lapar, lemas, dan lelah. Kekebalan tubuh menurun. Jika seseorang tidak mengonsumsi protein secara cukup, dapat mengakibatkan daya imunitasnya menurun dan mudah terkena penyakit. Selanjutnya, kwashiorkor. Penyakit akibat kekurangan protein yang ditandai dengan pembengkakan di bagian bawah kulit atau edema akibat terlalu banyaknya cairan di dalam jaringan tubuh. Maramus. Kekurangan asupan energi dari protein. Maramus adalah asupan energi dari semua bentuk makronutrien mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Ketika kita mengonsumsi protein, ada kalanya kita memperhatikan rekomendasi asupan protein harian. Pada anak-anak usia 1-6 tahun, kita dapat mengonsumsi protein sebanyak 20-25 gram, anak-anak usia 7-9 tahun 35-40 gram, remaja 60-75 gram, orang dewasa 50-70 gram, dan pada wanita hamil dan menyusui 70-85 gram. Selanjutnya kita akan masuk ke akibat kelebihan protein. 1. Kehilangan kalsium. Asupan tinggi protein dapat menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Kedua, kerusakan ginjal. Di dalam tubuh, protein akan diolah menjadi asam amino. Sisa metabolisme protein menjadi asam amino akan menjadi urin yang perlu disaring dan dibuang oleh ginjal melalui urin. Yang ketiga, penumpukan keton dan bau mulut. Dengan mengonsumsi terlalu banyak protein dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi yang disebut ketosis. Yang keempat, peningkatan berat badan. Terlalu banyak mengonsumsi protein juga tidak baik karena dapat meningkatkan berat badan kita. Selanjutnya kita masuk ke manfaat kandungan protein. Karbon. 1. Mengatur tingkat keasaman pH darah. 2. Mendukung proses pernafasan. Oksigen. 1. Meningkatkan daya ingat. 2. Mengurangi stres. 3. Menjaga kesehatan kulit. 4. Melancarkan sistem peredaran darah. 5. Mencegah kanker. Sulfur. 1. Mencegah dan mengobati jerawat. 2. Mengangkat sel-sel kulit mati. 3. Memiliki efek anti penuaan. 4. Mengobati eksim. 5. Mengobati penyakit rosakea. Hidrogen. 1. Membantu proses penyembuhan terhadap
beberapa penyakit. 2. Menangkal radiasi bebas. 3. Menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membran sel. Pengertian membran sel sendiri itu fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Lanjut kepada sifat membran sel. Sifat membran sel sendiri itu ada 3, yaitu impermeable, permeable, dan semi-permeable. Impermeable adalah sifat membran sel yang tidak mengizinkan zat apapun di luar sel masuk ke dalam sel. Sedangkan permeable adalah semua zat bisa melewati membran sel untuk masuk ke dalam sel. Dan yang ketiga adalah semi-permeable, yaitu suatu keadaan di mana hanya zat-zat tertentu yang dapat masuk ke dalam sel. Fungsi sel membran tumbuhan yaitu pelindung dan jalan lalu lintas transportasi berbagai molekul masuk ke dalam dan keluar dari sel. Masuk ke fungsi membran sel hewan, yaitu mampu melindungi serta mengatur keluar masuknya molekul atau ion dari dan keluar sel membran melalui metode, contohnya metode difusi. Dan fungsi membran sel sendiri itu ada 5. Yang pertama, melindungi bagian sel dan memberi bentuk sel. Yang kedua, media komunikasi antar lingkungan sel. Yang ketiga, melakukan seleksi pada zat yang keluar masuk sel. Yang keempat, tempat berlangsungnya reaksi kelima. Dan yang terakhir, nomor 5 itu memperkokoh sel. Mengapa sih membran sel bisa membawa zat toksik keluar dari sel? Inilah penjelasannya. Karena sebagai pelindung yang kuat, juga untuk mengatur keluar masuknya zat toksik yang melalui proses detoksifikasi, membran sel mampu menyeleksi mana zat yang keluar masuk yang termasuk dibutuhkan dan tidak, sehingga jika ada zat yang bersifat toksik akan dikeluarkan melalui jaringannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.